Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Aulianisa dari kelas KBB Sore. Di sini saya akan menayangkan video rangkuman pertemuan 1 hingga pertemuan ke-7. Yang pertama ada pertemuan 1 yang membahas tentang anatomi dasar tubuh manusia. Tubuh manusia terdiri dari atom seperti oksigen dan karbon dioksida, molekul seperti protein, air, dan lemak, serta sel, jaringan, dan organ. Istilah anatomi dasar tubuh manusia: superior bagian atas, inferior bagian bawah, anterior bagian depan, dan posterior bagian belakang. Sel adalah unit terkecil dari tubuh manusia. Jaringan adalah sekelompok sel yang memiliki ukuran, fungsi, dan bentuk yang sama. Organ adalah sekelompok jaringan yang memiliki fungsi khusus. Istilah anatomi manusia. Yang pertama ada fleksi. Fleksi adalah gerakan tekuk-menekuk. Contohnya adalah seperti menekuk lengan. Yang kedua ada ekstensi. Ekstensi adalah gerakan meluruskan. Contohnya saat kita peregangan tangan. Mengayunkan tangan ke depan disebut sebagai antifleksi. Mengayunkan tangan ke belakang disebut retrofleksi atau ekstremitas, dan sedangkan mengayunkan lengan ke belakang selanjutnya disebut hiperekstensi. Yang kedua ada pertemuan kedua yang membahas tentang pengantar fisiologi. Organisasi fungsional. Sekitar 100 triliunan sel bekerja sama dengan homeostasis atau keseimbangan internal dengan bantuan cairan ekstraselular. Cairan terbagi menjadi dua, yaitu cairan intraselular dan cairan ekstraselular. Cairan intraselular ialah mengandung banyak ion kalium, sedangkan cairan ekstraselular mengandung banyak ion natrium klorida dan bikarbonat. Homeostasis adalah sel tubuh mengontrol kadar oksigen, karbon dioksida, dan tekanan darah agar stabil. Transport sel adalah zat bergerak melalui membran sel dengan difusi terfasilitasi, dan transport aktif. Pertemuan ketiga membahas tentang rangka tubuh manusia. Di sini saya akan menjelaskan rangka tubuh manusia, dimulai dari tulang tengkorak atau kranium. Yang pertama ada frontal, parietal, temporal, oksipital, nasal, maksila, mandibula, zygomaticus, sphenoid, dan ethmoid. Lalu yang kedua ada ekstremitas atas yang terdiri dari clavicula, scapula, humerus, radius, ulna, karpal, metakarpal, dan jari-jari disebut sebagai phalanx. Sekarang kita akan ke bagian ekstremitas bawah. Lalu di sini saya akan menjelaskan ekstremitas bawah. Di sini ada namanya pelvis, femur, patella, tibia, dan fibula. Tarsal, metatarsal, dan jari-jari disebut phalanx. Yang keempat, pertemuan keempat membahas tentang sistem kardiovaskular. Jantung berperan memompa darah ke seluruh tubuh. Sistol adalah kontraksi jantung yang memompa darah keluar. Sedangkan diastol adalah relaksasi jantung saat darah kembali masuk. Atrium membantu mengisi ventrikel, sedangkan ventrikel memompa darah ke seluruh. Yang kelima ada pertemuan kelima yang membahas tentang sistem muskuloskeletal dan reproduksi wanita. Tulang dan otot menyediakan struktur untuk memungkinkan terjadinya gerakan tubuh. Peran dalam reproduksi. Sistem ini berperan untuk menopang tubuh selama kehamilan dan membantu terjadinya proses persalinan. Pertemuan ke-6 membahas tentang sistem pernafasan. Tujuan respirasi adalah untuk menyediakan oksigen ke jaringan dan mengeluarkan karbon dioksida. Ventilasi paru berfungsi untuk aliran masuk dan keluar antara atmosfer dengan alveoli paru-paru. Unit pernafasan disebut juga lobulus pernafasan yang terdiri dari
bronchiolus pernapasan, ductus alveolaris, atrium, dan alveolus. Ada sekitar 300 juta alveoli di kedua paru-paru, dan setiap alveoli berukuran sekitar 0,2 mm. Pusat pernapasan terbagi menjadi 3 neuron utama. Yang pertama ada pernapasan dorsal. Pernapasan dorsal ini terletak di dorsal medula yang menyebabkan proses inspirasi. Dan yang kedua ini ada pernapasan ventral. Dia terletak di ventrolateral medula dan dia ini bisa menyebabkan proses terjadinya respirasi. Yang ketiga ada pusat pneumotaksik. Dia terletak di dorsal pada bagian atas pons yang berfungsi untuk mengendalikan laju dan kedalaman pernafasan. Pertemuan ketujuh ini membahas tentang sistem syaraf. Sistem syaraf adalah suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan semua aktivitas tubuh. Sistem syaraf terdiri dari berjuta-juta serabut sel saraf atau neuron yang bersatu membentuk suatu berkas atau vaskulum. Neuron merupakan komponen utama dalam sistem syaraf. Fungsi sistem syaraf ada 3, antara lain yang pertama adalah pengatur dan pengontrol kerja tubuh, yang kedua respon pusat kendali atau refleks, dan yang ketiga alat komunikasi dengan dunia luar. Struktur saraf terdiri dari neuron dan dendrit. Sinaps adalah titik perpotongan dari satu neuron ke neuron berikutnya. Tindakan refleks adalah suatu respons yang dilakukan secara tiba-tiba atau tidak sengaja terhadap suatu rangsangan. Jadi demikianlah rangkuman pertemuan 1-7 punya saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.